Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di channel ini. Perkenalkan, nama saya Miss Horor, kurator dari channel ini. Halo, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk kali ini Miss Horor ingin cerita lagi nih, cerita mistis yang berhubungan dengan sebuah boneka. Jadi untuk kalian yang penasaran, tetap stay di channel ini ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, tolong bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya ya. Jangan lupa tombol loncengnya. Terima kasih. Ini adalah kisah menyeramkan tentang sebuah boneka yang dilupakan dan tidak diinginkan. Boneka itu telah duduk di rak paling atas toko mainan tua selama bertahun-tahun. Boneka itu memiliki rambut pirang panjang dan kulit pucat dari porselen yang halus. Boneka itu mengenakan gaun biru yang terlihat mewah dan pita emas di bagian atas. Tidak ada boneka lain yang memiliki kecantikan seperti boneka ini. Anak gadis yang melihatnya pasti menginginkan boneka tersebut. Namun setiap kali boneka itu dibeli oleh seseorang, esok harinya pembeli tersebut pasti akan mengembalikan boneka itu. Mereka berkata bahwa ada sesuatu hal yang membuat mereka tidak nyaman setiap mereka melihat boneka itu. Ada yang berkata bahwa mata boneka itu mengikuti kemanapun mereka berada. Pembeli yang lain berkata bahwa saat malam tiba, boneka itu terdengar mengeluarkan suara tawa yang terdengar menyeramkan. Padahal boneka itu tidak dilengkapi speaker untuk mengeluarkan suara apapun. Karena reputasi buruknya, boneka itu akhirnya disimpan di rak paling atas agar pengunjung lain tidak dapat melihat dan membelinya. Di atas rak toko mainan tua itu, si boneka menatap pengunjung toko ketika mereka berlalu datang dan pergi. Bertengger di rak tinggi itu sendirian, boneka itu merasa kesepian dan tidak diinginkan. Ia rindu memiliki seseorang yang akan memeluknya, bermain dengannya, dan tidur di sampingnya di kala malam hari. Sampai suatu hari, mimpi boneka itu menjadi kenyataan. Seorang ibu datang bersama putrinya ke toko tersebut. Anak gadis itu berdiri di depan rak besar itu cukup lama dan menyadari ada sebuah boneka yang cantik tersembunyi di rak paling atas. "Ibu, aku mau boneka itu," ucap gadis itu kepada ibunya. Pemilik toko melihat boneka itu dan berkata, "Maaf nyonya, boneka itu tidak untuk dijual." "Apa? Kenapa tidak?" seru ibu dari gadis yang terkejut itu. Pemilik toko itu menjawab bahwa banyak pembeli yang telah mengembalikan boneka tersebut. Mereka berkata bahwa mereka mengalami kejadian-kejadian mistis karena boneka itu. Sang ibu melihat ke bawah dan melihat mata putrinya berkaca-kaca hampir menangis. Dia mulai berdebat dengan penjaga toko dan menawarkan lebih banyak uang kepadanya untuk menjual boneka itu kepadanya, tetapi dia terus menolak. Sampai akhirnya dia berkata, "Aku akan membayarmu 1 juta rupiah untuk boneka itu," dan mengulurkan uang di depannya. Mata sang pemilik itu melebar. Dia ragu-ragu sejenak lalu meraih uang itu dengan tamak dan berkata, "Baiklah, kamu bisa memilikinya." Pemilik toko itu mengambil tangga, menurunkan boneka itu dan memasukkannya ke dalam tas. Gadis kecil itu membawanya pulang. Untuk pertama kalinya boneka itu merasa bahagia. Dia memasukkan boneka
bertanya kepada sang ibu. Ketika anak gadis itu dan ibunya berjalan keluar toko, pemilik toko itu memperingatkan mereka. "Ingat bahwa aku sudah memperingatkanmu. Aku tidak akan menerima jika kau berniat mengembalikan lagi boneka itu kepadaku." Sepulang dari toko mainan itu, ketika mereka sampai di rumah, anak gadis itu segera bergegas ke kamar tidurnya. Gadis itu sangat senang dengan hadiah ulang tahunnya dan menghabiskan sisa harinya bermain dengan bonekanya yang cantik itu. Di malam harinya, gadis itu keluar dari kamarnya untuk makan malam bersama ayah dan ibunya. Ia membawa boneka itu ke meja makan. Ayahnya yang baru pulang bekerja menyadari boneka baru putrinya itu dan bertanya kepada istrinya tentang boneka tersebut. Istrinya menjawab bahwa boneka itu didapat dari toko mainan tua yang tak jauh dari rumahnya. Awalnya ayahnya merasa senang bahwa putrinya mendapat mainan baru. Namun ketika ia melihat truk belanja dari istrinya dan melihat bahwa boneka itu berharga 1 juta rupiah, ia menjadi marah besar. Ayah dan ibu dari gadis itu bertengkar. Ayah dari gadis itu berkata bahwa boneka jelek dan tua itu tidak pantas memiliki harga setinggi itu. Istrinya yang mencoba menjelaskan bahwa pemilik toko itu tidak mau menjual boneka itu kepadanya. Namun karena putrinya sangat menginginkan boneka itu untuk hadiah ulang tahunnya, ia terpaksa membeli dengan harga yang tinggi. Ayah dari gadis itu mengeluarkan sumpah serapah mengejek boneka itu. Dia merebut boneka itu dari tangan sang anak, memukul boneka itu dan membantingnya ke lantai. Lalu ia menginjak boneka itu hingga kepala boneka yang terbuat dari porselen itu hampir pecah. Ini di wajah boneka itu terdapat retakan yang membuatnya terlihat mengerikan. Anak gadis itu meratapi bonekanya yang tergeletak di lantai ruang makan. Ia menangis sejadi-jadinya dan berlari ke kamar tidurnya, meninggalkan bonekanya yang sudah rusak di sana. Ibu sang gadis itu berkata kepada suaminya, "Jika bukan karena putriku, aku toh tidak menginginkan boneka bodoh itu." Sang suami menimpali, "Buang saja boneka bodoh itu, dia sudah tidak berguna lagi." Boneka itu mendengarkan diam-diam, menatap ke langit-langit dengan matanya yang seperti kaca. Sang ibu meraih boneka itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Gadis itu terus menangis di dalam kamarnya hingga malam larut dan akhirnya ia pun tertidur. Malam itu ketika gadis kecil itu tertidur di tempat tidurnya dengan tenang, boneka itu bergerak, dia berdiri dan keluar dari tempat sampah. Kedua matanya yang terbuat dari kaca berubah menjadi warna merah menyala. Dia berjalan dengan tenang melintasi lantai ruang makan menuju ke dapur. Boneka itu meraih sebuah pisau yang tajam. Diam-diam boneka itu berjalan menyusuri lorong menuju pintu kamar tidur pasangan suami istri tersebut. Pagi berikutnya anak gadis itu dibangunkan oleh alarm dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Namun ketika ia berjalan ke ruang makan untuk sarapan pagi, ia tidak mendapati ayah maupun ibunya. Anak gadis itu berjalan ke arah kamar kedua orang tuanya dan mengetuk pintu. Ia memberitahu bahwa sudah waktunya sekolah. Ketika dia tidak mendapat jawaban, anak gadis itu membuka pintu, berjalan ke dalam ruangan dan menjerit ngeri. Betapa kagetnya dia melihat ayah dan ibunya terbaring di lantai dalam genangan darah. Anggota tubuhnya terbentang dalam posisi yang aneh. Lengan dan kakinya terpotong dan terpisah dari tubuhnya, seperti boneka yang terputus. Ayah dan ibunya kehilangan banyak darah, namun mereka masih hidup dan menggeliat kesakitan.
Mereka mencoba berteriak kesakitan, namun mulut mereka dijahit dengan rapat. Anak gadis itu ketakutan dan berniat lari. Ketika ia berbalik, boneka itu sudah berada di belakangnya, berdiri sambil memegang pisau. Kulit porselinnya berbalut luka yang mulai mengering. Matanya merah dan raut wajahnya menunjukkan bahwa ia tengah marah. Tiba-tiba boneka itu tersenyum. Boneka itu berkata dengan nada yang dingin menakutkan, "Sekarang mereka tahu bagaimana rasanya menjadi boneka." Boneka itu berjalan mendekati anak gadis itu yang tengah ketakutan. Anak gadis itu menangis dan memohon kepada boneka itu untuk tidak membunuhnya. Boneka itu mengancam gadis itu dengan ujung pisau yang tajam. "Apa kamu mau bermain bersama denganku lagi? Jika tidak, kamu akan berakhir sama seperti mereka." Seminggu kemudian, wali kelas dari sekolah anak gadis itu khawatir karena gadis itu tidak masuk sekolah selama 1 minggu lamanya tanpa ada kabar. Wali kelas itu mencoba menghubungi orang tua gadis itu, namun tidak mendapat jawaban apapun. Dia akhirnya mencoba mendatangi rumah anak gadis itu untuk menengok keadaannya. Ketika masuk ke dalam rumahnya, wali kelas itu terkejut ngeri dengan pemandangan yang ia temukan. Bagaimana tidak, di ruang keluarga, mayat anak gadis, ayah dan ibunya ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Mayat mereka hampir membusuk di pelukan anak gadis itu. Terdapat boneka yang bersimbah darah tengah tersenyum mengerikan. Akhirnya selesai juga untuk cerita hari ini. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan bantu supportnya ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa tombol lonceng biar kalian tahu jika kami ada update video-video terbaru. Terima kasih ya. Assalamualaikum.